Beliau yang salah satu yang mendukung bagaimana kami menghadirkan. Karena apa? Kami ada kerisauan di hati kami setiap hari. Mereka ketek, saya tidak tahu, walaupun 1-2 ada, seperti katanya tadi dari Jawa Timur, saya merasakan juga. Buzzer-buzzer mereka luar biasa. Dananya tidak terbatas. Kami tahu itu siapa. Dan salah satunya adalah yang datang, yang kita undang di tempat kita, yang mereka tidak hadir. Dan kami tunggu kehadiran mereka. Jadi maksud kami apa? Jangan sampai kemudian, oh ya kami terima kasih juga dari tim saya tadi Pak. Betul, saya nih banyak dapat pencerahan. Kami pengen kapan undang secara khusus Bapak di sini kalau ada waktu ke depan. Nah, saya pengen istri sel. Ya. Jadi maksud kami apa? BPK. Kenapa kemudian hadir Dokter Ika, Dokter Vera, Dokter Amira, sampai kemudian sebegitu terkenalnya mereka? Karena ada kegundahan hati di masyarakat. Mereka tidak punya ruang, harus mengatur kepada siapa? Mohon maaf, seperti mereka tidak dibayar loh untuk negara, Pak. Mohon maaf, sekecil-kecilnya mohon maaf, tanpa merasa hormat, kan Bapak ada anggarannya. Mereka tanya, tidak ada anggarannya, Pak. Tidak ada anggaran itu. Tapi maksud kami apa? Ketika terjadi hal seperti ini, artinya apa? Ada kegundahan di hati masyarakat. Mereka tidak punya ruang untuk bagaimana penyampaiannya ke siapa. Ya. Akhirnya siapa yang dirugikan? Konsumen. Begitu dengan produsen. Maka kenapa kami undang Sela Sokia di tempat ini? Kami undang namanya Dr. Richard di tempat ini untuk menyampaikan versi mereka seperti apa sih? Jangan-jangan disampaikan di sini tidak benar. Mohon maaf, Dr. Amira bukan Tuhan, Dr. Ika juga bukan Tuhan yang bisa menghakimi orang, kan begitu? Juga bukan wilayahnya sebenarnya. Maka sebenarnya kita undang mereka sebenarnya seperti apa? Jangan-jangan yang dirugikan adalah mereka. Jangan-jangan mohon maaf. Salah satu dari sini adalah oknum yang melakukan yang seperti katanya, walaupun itu sudah menjadi domain yang tidak umum, kami tidak mau bicara itu di situ. Tapi artinya di sini konsumen dirugikan, produsen juga merasa dirugikan, Pak. Maka artinya apa? Sekali lagi RUU Perlindungan Konsumen itu bukan hanya sekedar undang-undang, tapi bagaimana memperkuat BPKN. Tapi kemudian kalau ini diperkuat terus, Bapak tidak punya organ buat apa? Mohon maaf, tapi ketika ada paparan, mohon izin, salah satu dari, saya tidak mau menyebut salah satu dari BPKN, Hapian saja, Pak. Kami jadi sedih di tempat ini, ya Allah. Kami ini jauh-jauh mohon maaf, kami mengupayakan ada RUU Perlindungan Konsumen karena kami waktu itu mendengar dari Bapak yang soal anggaran dan sebagainya. Tapi kemudian kamu mau berjuang, kami juga ingin mendengarkan dari kamu. Tapi kemudian Bapak tidak mau menyerap apa keinginan mereka. Jadi artinya kami bertanya kesuksesan Bapak dalam soal ini apa? Nah, kemudian kami minta tanggapan dari Bapak, ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh para influencer yang ada di tempat ini sebenarnya apa yang sudah Bapak lakukan dari apa yang sudah mereka ini sudah dengan tulus hati melakukan. Jangan sampai kemudian karena Bapak tidak fokus dalam menjaga konsumen kita, kepentingan konsumen kita, kemudian ada peluang untuk melakukan pemerasan tadi itu, Pak. Yang itu sekarang sudah ada salah satunya yang jadi tersangka. Artinya memang ada bukti, memang ada pemerasan. Artinya apa? Kenapa ada pemerasan? Karena tadi mereka ada ruang untuk melakukan itu, termasuk di sektor makanan yang saya sampaikan soal kopi. Kenapa kemudian belum melakukan pemerasan yang katanya walaupun sampai sekarang belum ditindaklanjuti sama dengan hukum. Maka di forum ini kami minta itu sudah tidak lanjutin juga, ya, agar tidak kemudian ada pedagang-pedagang kita yang mereka sudah merintis kuliner dari A sampai Z kemudian akhirnya mati gara-gara direview oleh orang-orang yang punya modus dan tujuan motif ekonomi, gitu, Pak. Jadi kemudian soal ini kami sedih tadi soal pengaduan konsumen sektor obat dan makanan 2021-11 bahkan 2025 hanya 1. Padahal Dokter Ika tadi ribuan tadi yang ditemukan di sini. Mohon maaf, tanpa aduan dari orang, Bapak kan bisa melihat di media sosial atau di e-commerce dan sebagainya. Oh ya, pimpinan nanti ke depan kami usulkan juga dari Shopee, TikTok dan sebagainya, kita harus undang ke sini untuk bagaimana produk-produk yang berbahaya itu tidak serta-merta bisa ongkang-ongkang tapi bisa berjualan di sana. Itu aja pengantar dari saya. Jadi sekali lagi semua yang hadir di sini kami sampaikan terima kasih banyak dan jenengan semua kehadiran di sini saya pastikan tidak akan sia-sia. Kami kawal, kami buat bagaimana membangun Terima kasih Pak Uti. Jadi Bapak sekalian memang ini tidak secara langsung berkaitan dengan pembahasan undang-undang konsumen. Sekalipun ada kaitannya. Tapi ini bukan yang undang panja. Nanti ada khusus panja kita akan lanjutkan. Termasuk Bapak dan SMC itu penting sekali. Karena sekarang lagi menjamu tuh. Saya sering tanya, SMC di mana? Di Semarang. Berapa ya? Sekian. Oh, kok murah? Di Korea berapa? Saudara bilang, oh mahal. Nah gitu. Dan jangan sampai nanti sama nasibnya ini. Kosmetik yang abal-abal ini. Nah, itu penting sekali. Tapi nanti kita udah musnah nanti. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Firdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 6 beserta Ketua Komisi 6 yang
saya hormati Ketua BPKN beserta jajaran dan para tamu undangan yang datang yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali atas kedatangan Bapak-bapak ini ke sini dan banyak masukan yang saya dengar di sini. Jadi sebetulnya Pak, kita ini, konsumen kita ini sebelum memakai itu nggak ada apa ya, pemberitahuan barang ini akan dipakai itu bagus atau enggak. BP POM juga tidak akan memberi barang apa yang akan dipakai oleh konsumen ini. Kenapa saya tadi bertanya kepada Pak Mufti, apakah Bapak ini berkoordinasi dengan BP POM, dengan BPKN? Ini sangat penting. Karena apa Pak? Kalau kita ini Pak ya, barang-barang yang akan dipergunakan, kita ini misalnya mau ekspor barang yang berhubungan dengan izin Pak, yang juga penting adalah karena kasus ini kan perputaran uangnya tinggi sampai triliunan. Oleh karena itu kita juga mendukung atau mendesak BPKN untuk berkomunikasi dengan Propam untuk mengawasi penanganan kasus skincare oleh kepolisian. Terima kasih. Belum masuk. Propam. Pemasukannya bisa 1 bulan 40 sampai 60 miliar. Apa kasus? Enggak. Pokok defisit propam berarti kan kita nganuin polisi. Iya Pak, untuk mengawasi. Enggak, masa kan itu kan wewenangnya propam kan menyidik polisi. Enggak, kita mendorong BPKN. Benar, Sama apa Pak? Sama kepolisian kepolisian. kita dorong BPKN. Dan kalau BPKN kan tidak punya landasan hukum dalam undang-undang. Nah kita kasih. Ini kan landasan hukum ini. Ya, itunya loh dari mana-mana yang ada.